Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini mengangkat tema yang dimana kita melanjutkan tema utama kita di tahun 2021. Kita canangkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Ada yang udah bilang, kok diulang-ulang terus? Istri saya protes. Kok diulangin terus? Ya, diulangin terus. Sesuatu yang diulangi terus berarti sesuatu yang benar-benar mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetap setia walaupun. Kenapa kita harus tetap setia walaupun? Karena Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemak. Kenapa kita yang tetap setia walaupun? Karena tahun demi tahun Tuhan mahkotai dengan kebaikan. Nah, kita percaya bahwa tahun 2021 Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Sekalipun pandemi ini tidak akan berakhir, sekalipun masalah demi masalah tidak akan mungkin lenyap atau hilang atau lalu dalam kehidupan kita. Masalah tidak ada kalau Tuhan Yesus sudah datang kali yang kedua. Kita hidup di 1000 tahun damai dan juga hidup bersama dengan Tuhan. Baru itu masalah nggak ada. Siapa bilang orang mati tidak ada masalah? Orang mati tetap masih ada masalah. Masalahnya adalah kalau engkau mati di dalam Tuhan atau engkau mati di luar Tuhan. Kalau engkau mati di dalam Tuhan, masalah sudah selesai. Tapi kalau engkau mati belum di dalam Tuhan, masalah masih ada. Perumpamaan di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang miskin mati dan di pangkuan Abraham. Orang kaya mati dan tidak ada di pangkuan Abraham. Padahal dua-duanya sama-sama tahu tentang Abraham. Dua-duanya kenal Abraham. Tapi yang satunya kenal Abraham hanya karena Alkitab mencatat, engkau di dunia sudah menikmati banyak kesenangan. Lazarus tidak menikmati banyak kesenangan. Sekarang dia menikmati kesenangan. Nah, saudara yang saya kasihi, bukan berarti saya sedang mendeskripsikan orang kaya, tidak. Tapi engkau kaya, tapi yang harus kaya juga di dalam Tuhan. Hari ini tema yang kita angkat adalah Tuhan membuatnya sangat kaya. Ini bukan berarti saya sedang mendukung teori tentang teori kemakmuran bahwa kalau kita menjadi orang Kristen harus kaya. Kalau orang Kristen tidak kaya, itu bukan orang Kristen. Kenapa kita orang Kristen harus kaya? Karena teori itu menyatakan bahwa karena kita ini anak raja. Anak raja tidak mungkin anak melarat. Yesus adalah anak raja di atas segala raja. Tapi lahir di mana, saudara? Kandang domba. Sampai Alkitab, untuk meletakkan kepalanya saja tidak tempat buat dia. Apakah itu kita mengatakan bahwa teori kemakmuran itu kita anak raja? Sedangkan raja kita seperti itu. Tidak mendukung itu. Tapi hari ini kita mengutip sebuah judul yang ada di Mazmur pasal ke-65. Saya melanjutkan ini, saya fokus di Mazmur 65. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang ke-9 atau yang terakhir. Semoga di bulan November saya mengangkat tema-tema tentang menyambut bulan Desember. Sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri masuk di mana momen yang sangat sakral, di mana 25 Desember adalah tanggal kelahiran Yesus Kristus. Apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kita nantikan di pembahasan kita selanjutnya. Nah, saudara yang saya kasih, kita baca di Mazmur pasal yang ke-65 ayat ke-9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Nah ini, saya bukan sekedar membuat judul asal judul atau sesuka-suka hati saya, tapi saya mengutip kata-kata dari Alkitab yang mengatakan, dan membuatnya sangat kaya. Raja Daud mengakui ini, bahwa dia membuat Raja Daud sangat kaya. Bahkan dijelaskan, Daud sangat kaya dan penuh kemuliaan sampai kepada kematiannya. Daud sangat kaya dan dia mengalami kekayaan daripada Tuhan itu. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti kita anti terhadap orang
kaya, tapi kita memang Tuhan dari sananya maunya itu adalah membuat kita menjadi kaya. Pak Kem ini ngomong kaya, saya rumah masih ngontrak Pak Kem. Ya, itu engkau sudah kaya. Ngontrak saya engkau masih punya duit untuk ngontrak, kaya kan? Ya, kecuali Bapak Ibu udah nggak punya duit lagi. Nah itu, tapi ingat, kita kalau masih hidup itu kaya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu kekayaan Bapak Ibu, nah nginap dulu di ruang ICU, baru tahu kekayaannya. Oh ternyata kaya. Kalau engkau punya nafas hidup sampai hari ini, itu engkau kaya. Jangan kita mendeskripsikan diri kita dulu bahwa saya hidupnya pas-pasan, jadi saya bukan orang kaya. Dari sananya, Tuhan itu maunya Tuhan itu membuat kita kaya. Ini ayatnya membuatnya, bukan berarti Tuhan tidak. Tuhan memang mau membuat kita, mengerjakan kita, membuat kita menjadi orang yang kaya. Tergantung kayanya seperti apa. Ada teman saya, kamu kaya seperti apa? Iya Pak Kem, saya kaya seperti monyet. Nah lu, kaya monyet, ya nggak boleh juga. Kita Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak kaya seperti monyet, tapi kaya seperti Allah adalah kaya dan penuh dengan kemuliaan kita. Tuhan mau kita seperti itu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada konteks ayat ini kita akan temukan ada 3 cara Tuhan membuat kita kaya. Ada 3 cara Tuhan bagaimana Tuhan membuat kita kaya. Nah, engkau Bapak Ibu boleh memperhatikan di Mazmur pasal ke-65 ayat yang ke-9 ini kita akan temukan 3 cara Tuhan membuat kita kaya. Yang pertama adalah engkau mengindahkan tanah itu. Dan berapa minggu yang lalu kita sudah mengulaskan ini. Kenapa kita pendeta itu mau supaya Bapak Ibu, saya kalau mau jadi pendeta khotbah keliling, siapkan 1 ayat khotbah itu berkali-kali di satu gereja. Tapi ketika kita jadi gembala, maka harus sepandai-pandai kita untuk apa? Memilah-milahnya dan memberikan bahan khotbah kepada Bapak Ibu. Supaya apa? Kita itu Tuhan mengaruniakan kita kaya akan pengetahuan dan kekayaan Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Engkau mengindahkan tanah itu. Dan kita sudah mengulaskan itu. Kenapa Tuhan itu mengindahkan tanah itu? Karena di tanah itu adalah Tuhan pernah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah itu kepada Abraham. Sekalipun bangsa Israel pernah melakukan kelalaian sehingga mereka Tuhan kelalaian terhadap sabat tanah, sehingga Tuhan menghukum tanah itu, sehingga Tuhan pulihkan itu kembali. Dan minggu lalu kita sudah bahas tentang engkau mengaruniakan kelimpahan. Nah, saudaraku yang cara Tuhan untuk membuat kita kaya adalah Tuhan mengindahkan kita. Saya ulangi, cara Tuhan membuat kita kaya adalah Tuhan mengindahkan kita. Kita yang tadinya adalah bermusuhan dengan Tuhan karena pelanggaran satu orang, Alkitab mengatakan bahwa kita semua manusia telah berbuat dosa. Kita berada dalam lumpur dosa. Kita berada dalam di mana kita seolah-olah tidak ada nilai dan tidak ada harga. Bagi dunia kita tidak ada nilai dan tidak ada harga, tapi bagi Tuhan kita bernilai dan berharga. Maka kan saya pada poin yang pertama itu saya sudah mengulaskan tentang siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia. Ciptaan Allah yang paling berharga. Di dalam diri kita ada roh Allah. Di dalam diri kita ada gambar dan wujudnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Nah, manusia yang berharga ini telah rusak oleh pelanggaran manusia. Yang pertama, Adam. Sehingga Tuhan harus mengindahkan itu kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada konteks ini adalah ada cara Tuhan supaya Tuhan membuat kita kaya adalah Tuhan mau mendandani kita kembali lagi. Tuhan mau mempesonakan kita kembali lagi. Sehingga kita dipandang layak untuk apa? Diberkati Tuhan. Dipandang layak untuk apa?
ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang saya kasih, Matius pasal yang ke-6 ayat 30 memberikan gambaran kepada kita. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Yesus memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Ia mendandani rumput. Bahkan dikatakan di Matius pasal yang ke-6 itu menjelaskan kepada kita bahwa Salomo dalam segala kemewahannya tidak seindah dengan kemewahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rumput yang begitu indah dan kita pandang begitu baik, didandani Tuhan sedemikian rupa, kata Alkitab. Apalagi hidupmu. Jadi cara Tuhan membuat kita menjadi kaya adalah mendandani kita, melihat kita kembali dipercantik sedemikian rupa, diperbaharui hidupnya sedemikian rupa, dibuat kembali tersenyum. Dosa membuat kita menjadi suram. Dosa membuat kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Dosa membuat manusia dengan segala upaya dan kemampuannya untuk mencari Allah dan kembali kepada Allah, tapi mereka tidak temukan. Tapi dengan adanya Yesus dalam kehidupannya, mereka kembali diangkat kembali, didandani lagi, dipoles sedemikian rupa sehingga kembali layak. Tuhan mendandani kita. Amin. Pengorbanan Yesus itu adalah bukti bahwa Tuhan bersedia untuk mendandani kita supaya kita layak kembali di hadapan Allah. Allah memalingkan mukanya kepada kita karena kita buruk rupa. Yesaya menubuatkan itu. Sampai dikatakan orang memandang mukanya pun tidak bisa. Kenapa? Ia terhina, ia tertikam, itulah kita sebenarnya. Tapi Yesus melakukan itu menggantikan kita. Tuhan sampai membuang muka, membalik belakang dengan kita. Kenapa? Saking jeleknya. Dosa membuat kita benar-benar berada dalam keadaan yang memang tidak cantik, tidak elok, tidak baik di pandangan Tuhan. Bukan karena parasnya, bukan karena kegantengannya, bukan karena fisiknya, tapi hatinya rusak, pikirannya rusak, matanya rusak, perkataannya sudah rusak, apalagi niatnya sudah rusak, bobrok, sehingga apapun yang dilakukannya adalah selalu bertentangan dengan Allah. Nah, saudara yang saya kasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, berkata demikian di Galatia pasal yang ke-3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ternyata yang membuat kita cantik, yang membuat kita elok, yang membuat kita terpesona, yang membuat kita indah itu bukan karena siapa? Karena Yesus yang telah disalibkan itu. Yesus Kristus yang disalibkan itu. Itulah yang membuat kita sampai menjadi elok. Ini ada cara Tuhan, bagaimana Tuhan mau memperkaya kita. Nanti saya akan menjelaskan kekayaan seperti apa yang nanti kita peroleh. Tapi saya mau jelaskan ini cara Tuhan untuk memperkaya kita. Yaitu kita harus diperindah dulu, didandani dulu. Saya dulu punya pembantu saudara. Istri saya tahu itu. Saya punya saudara di Timor. Jadi istri saya punya suami orang Timor. Kakak perempuan saya punya suami orang Timor. Dan dia punya keluarga di Timor. Lalu saya minta supaya ada yang membantu saya menjaga anak saya yang cowok untuk ada di rumah. Jadi datang di Surabaya, kirim dia melalui kakak saya di Surabaya, datang di Surabaya. Sampai di Surabaya saya telepon kakak saya di Surabaya yang istrinya angkat, Kaelo. Kak, aku mau jemput namanya Nia ada di Surabaya. Waduh Kem, jangan dulu, bahasa logat Jawa. Ojo sih Kem, tenang dulu kamu, tenang dulu, ojo dulu. Lah apa kak? Saya bilang kenapa kak? Lah iki rambutnya kutuan yuk. Jadi kakak saya punya istri bilang begini, tunggu dulu Kem, kamu jangan datang dulu.
Ini rambutnya kutuan semua ini. Saya dandanin dulu, tak guntingin dulu, saya polesin dulu, saya vermak dulu, Kem. Waduh, benar saudara. Saya waktu satu saya masih kerja di Full Gospel, jadi saya izin, saya berangkat ke Surabaya. Saya pergi, ya udah selesai, saya pergi mau angkut. Saya pikir waduh angkut sudah dibawa dengan pesawat datang ke Jakarta. Jadi pikir saya gitu. Sampai sana, waduh benar-benar saudara, oh Tuhan. Bukan menghina kepada itu, tapi benar saudara. Ya karena saya tahu kita di daerah timur itu ya kutu ya kutu. Kalau saya dulu juga rambut saya kutu luar biasa. Tapi saya dulu kita di timur punya obat kutu, tidak ada beli di ini. Saya masuk ke laut, bawa tanah merah. Kepala ini dioles tanah merah semua, masuk ke laut, keluar, besoknya kutu mati semua. Nah itu. Tapi nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi kakak saya di Surabaya, istrinya polesin dulu, baru bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta saudara, saya juga bingung. Saya pikir orang seperti ini nggak ada yang suka di Jakarta. Kalau orang Jakarta kan necis semua, bajunya rapi, pakai jas, pakai kantoran kerja apa, wah keren. Ternyata saudara, sampai di Jakarta ada yang suka juga sama dia. Oh Tuhan Yesus, saya bilang ini kau udah pacaran, saya kirim kembali kepada kakak. Bayangkan, yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa itu adalah pembantu. Bapak Ibu bayangkan, kita itu sebenarnya seperti itu. Tuhan itu melihat kita itu jijik. Tuhan itu melihat kita itu karena dosa, maka Tuhan melihat kita itu jijik. Tuhan itu tidak pantas melihat kita, memalingkan mukanya melihat kita karena bejatnya manusia, karena kejahatan manusia, karena dosa membuat manusia itu membuat Tuhan itu berpaling. Tapi Tuhan mau membuat kita kembali dipercantik karena kita ini adalah dikatakan adalah segambar dengan dia. Dia cari kita kembali, datang dari surga sana, dia datang turun untuk apa? Memoleskan kita kembali. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, kamu begitu bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Yesus Kristus yang mempesonakan kamu. Kenapa kamu berpaling dari dia? Kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kamu melupakan dia? Kenapa kamu tinggalkan dia? Dan lain sebagainya. Hari ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Manten, ingat baik-baik, yang membuat kita sampai hari ini adalah karena Yesus Kristus yang telah mati mempesona kehidupan kita. Dia mendandani kita sedemikian rupa. Salomo dalam segala kemewahannya tidak seindah dengan rumput yang ada. Rumput yang ada pun begitu indah pun Alkitab berkata bahwa hari ini ada, besok tidak ada. Apalagi engkau, Tuhan sanggup mendandani hidupmu. Amin. Serusak-rusaknya engkau, masa lalumu seperti apapun, sebobrok-bobrok yang engkau punya masa lalu yang mungkin seram dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau kembalikan engkau, mendandani engkau, membuat engkau indah di pemandangan. Amin. Sehingga itulah yang sampai cara Tuhan, sebelum Tuhan mau melakukan hal yang lebih jauh, Tuhan memperindah kita dulu. Amin. Nah yang kedua, caranya adalah mengaruniakan kepada kita kelimpahan. Jadi bukan sekedar dia mempercantik kita, tapi mengaruniakan kepada kita kelimpahan. Kita akan mengalami hal yang kelimpahan. Filipi pasal yang ke-4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus ada kelimpahan yang diberikan kepada kita. Kemarin, minggu lalu kita sudah mengulas itu bahwa siapa yang dimaksudkan dengan kelimpahan adalah Yesus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memperhidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kenapa kita dibuat melimpah? Karena kita sudah dipercantik sedemikian rupa sehingga kita layak untuk dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Yesus menebus kita, tujuannya adalah supaya kita kembali mengalami kelimpahan itu. Kita yang tadinya mengalami kekurangan, kita yang tadi mengalami berbagai masalah kehidupan yang ada, tapi lewat Yesus kita dilimpahi kelimpahan. Jangan Bapak Ibu memaknai kelimpahan itu adalah kelimpahan secara materi, tapi kelimpahan yang dimaksudkan situ adalah bagaimana Tuhan selalu mengawasi kita, menolong kita, memberkati kita, memulihkan kita.
Bapak Ibu yang mungkin berasa bahwa saya punya harta yang triliun, itu adalah kelimpahan. Tidak itu menjadi ukuran utama. Tapi yang menjadi ukuran utama adalah kalau engkau ditolong, dilindungi, dipagari, itu kelimpahan. Bapak Ibu yang lain mungkin perhatikan, corona ini membuat orang itu banyak yang mengalami hal yang kurang-kurang dalam kehidupan ini. Tapi hari ini dengarkan baik firman Tuhan. Tuhan akan membuat engkau berlimpah-limpah. Maka ya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal yang 4 ayat 7. Tetapi harta ini yang kami punyai, harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekayaan yang kami peroleh ini berasalnya dari Allah. Jadi Tuhan mengaruniakan kelimpahan kepada kita dalam hal ini adalah ada kekuatan yang melimpah-limpah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kamu akan berlimpah dengan uang, materi, dan lain sebagainya. Tapi ada kekuatan dari surga sana memampukan kita untuk terus kita berjuang, berusaha. Dan itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Jadi hari ini kita memperoleh harta benda yang banyak dan melimpah. Itu bukan karena kita, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk kita memperolehnya. Amin. Itu adalah kekayaan yang melimpah. Melimpah-limpah di sini adalah ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Ada kesanggupan dari Tuhan untuk memberikan kekuatan itu kepada kita. Jadi bukan karena berlimpah karena harta bendanya, tapi ada kemampuan untuk kita mengusahakan untuk memperolehnya. Percuma saudara punya harta yang banyak, tapi sakit-sakitan. Percuma saudara kalau punya harta yang banyak, tapi tiap bulan, tiap tahun semua ke dokter terus. Lebih baik kita hidup menyadari bahwa harta ini yang kami punya semuanya dari Tuhan. Kekuatan inilah yang Tuhan berikan, kami mengusahakan. Amin. Nah, saudara, yang ketiga cara Tuhan adalah Tuhan menyediakan gandum. Nah, Bapak Ibu boleh bacakan di Mazmur itu ada kita temukan cara Tuhan, bahwa Tuhan untuk bagaimana caranya supaya Tuhan membuat kita kaya adalah Tuhan mengindahkan kita, lalu Tuhan yang kedua adalah Tuhan mengaruniakan kelimpahan kepada kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan menyediakan gandum buat kita. Kejadian pasal 50 ayat 21, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya yang untuk kebaikan. Dia maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan ini. Ini adalah ungkapan dari Yusuf kepada abang-abangnya, di mana terjadi kelaparan sehingga mereka meninggalkan tanah Kanaan dan mereka menuju kepada Mesir dan tinggal di sana, menetap di sana. Dan terjadi kelaparan yang begitu hebat, seluruh dunia mengalami itu, dan minggu lalu saya sudah mengulaskan itu. Dan ini ayat bilang, kalian mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Menjuru saya mendahului kamu di sini untuk memelihara, menyediakan itu semua. Segala, maka Ibrani pasal yang Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi abang-abangnya ini, dengan menjual Yusuf maka selesai sudah hidup Yusuf, mimpi-mimpi Yusuf sudah selesai. Tapi ternyata tidak, Allah turut bekerja. Di balik kalian menjual Yusuf, Tuhan telah mempersiapkan Yusuf untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Diakui oleh Yusuf sendiri, bangsa yang besar. Nah saudara, Dia menyediakan. Kegagalan itu seringkali kita berpikir bahwa ini saya sudah gagal dan selesai. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Kalau Tuhan bilang gini, aku menyediakan gandum bagimu. Tuhan bilang, saya akan membuat engkau menjadi orang yang kaya. Maka seterusnya, bagaimanapun orang itu melakukan untuk supaya kita gagal, tapi Tuhan selalu membuat itu, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan bagi kita. Dia menjaminkan itu. Maka dikatakan, jadi jangan takut, aku akan menanggung makanan keturunanmu dan anak-anakku.
kita akan ditanggung oleh Tuhan. Karena ada cara Tuhan untuk memelihara kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia menyediakan gandum, makanan, minuman kita buat kita. Amin. Inilah cara Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan membuat kita menjadi kaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya memperoleh kekayaan? Bagaimana supaya saya, ya kan? Pada konteks ini, bagaimana supaya Tuhan itu benar-benar membuat saya menjadi kaya? Bagaimana supaya saya menjadi orang yang benar-benar diberkati Tuhan, menjadi orang yang sangat kaya? Mazmur pasal yang ke-65 ayat 9. Bapak Ibu boleh baca di rumah dan saya bacakan buat Bapak Ibu. Caranya adalah, yang pertama adalah Mazmur pasal yang ke-65 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian ziarah. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat yang ke-5, 65 ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelatarmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bagaimana cara kita? Tadi kita sudah menjelaskan 3 cara Tuhan untuk memberkati kita, yaitu Tuhan mengindahkan kita, Tuhan menyediakan gandum buat kita. Nah, ini adalah cara yang ada 3 cara kita untuk memperoleh berkat Tuhan. Caranya adalah dekatkan dirimu di dalam rumah Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada rumah Tuhan, maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Segala yang baik itu ada di bait Tuhan. Diakui Al-Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang 4. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu. Cara kita untuk kita memperoleh berkat Tuhan, cara kita untuk kita dijadikan Tuhan menjadi kaya adalah, yang pertama adalah jangan pernah mengabaikan tentang rumah Tuhan, jangan pernah mengabaikan tentang ibadah-ibadah itu. Karena ibadah-ibadah itu Alkitab mengatakan mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup saat ini Alkitab Tuhan memberkati roti makananmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan untuk hidup yang akan datang, kita ada di surga sana. Amin Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Mantan. Amin. Amin Bapak Ibu. Cara kita untuk memperoleh berkat Tuhan adalah ibadah. Ibadah itu penting. Ada puji-pujian di sana, ada nasar yang dibayar di sana, ada persembahan yang Bapak Ibu berikan di sana. Itu adalah cara kita untuk mendapatkan menjadi orang yang sangat kaya di hadirat Tuhan. Amin. Segala yang baik, kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Kenyang saudara, itu bukan berarti, bukan karena miskin baru kenyang, tapi karena benar-benar kaya, kenyang, dipuaskan, dahaganya. Apalagi harapan dan doanya benar-benar terpuaskan, dijawab oleh Tuhan. Ada di mana? Ada di rumah Tuhan. Ada di mana? Ada di hadirat Tuhan. Ada di mana? Ada di ibadah di online. Bukan ada di ibadah di gereja yang fisik saja, tapi ada di ibadah online, dimanapun, kapanpun, apapun. Bapak Ibu, Alkitab berkata, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita ini adalah baitnya Allah, di mana kita membuka hati kita, menyembah, memuji Tuhan. Di situ hadirat Tuhan datang. Segala yang baik ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, yang kedua, caranya adalah Mazmur pasal yang ke-65 ayat 3. Karena bersalah bila manakah pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Yang kedua adalah supaya kita diberkati Tuhan. Yang kedua adalah bereskan dosa-dosamu. Harus beres. Dosa ini harus diselesaikan. Yang masuk dalam kelas prabaptis saya sudah jelaskan. Ada 2 macam dosa yang harus diselesaikan. Dosa yang pertama adalah dosa karena keturunan. Itu harus diselesaikan. Dosa yang kedua adalah dosa
pribadi, itu pun harus diselesaikan, dibereskan melalui baptisan. Nah, yang kita sudah terima Yesus dan sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, maka dosa ini harus dibereskan. Selama dosa ini tidak dibereskan, engkau kaya di dalam dunia, engkau menikmati kekayaan dunia, tapi jiwamu binasa. Amin. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan saya hari ini, saya mau ingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita membereskan dosa-dosa kita. Yang sudah terima Yesus, apakah dengan kita sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, masihkah saya berbuat dosa? Masih. Namanya juga manusia, masih hidup dalam dosa. Kita ada dalam sudah terima Yesus, apakah kita tidak berbuat dosa? Bisa berbuat dosa. Tapi 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, kalau nggak salah, menjelaskan kepada kita, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apa? Alkitab di 1 Yohanes 5 pasal 5 itu menjelaskan, dosa yang mendatangkan maut gak usah didoain. Baik sekarang ini maupun di surga sana gak usah perlu, karena dia di sekarang ini dosa itu tidak diampuni. Baik untuk sekarang ini maupun untuk yang akan datang. Dosa apa saja itu? Dosa murtad lagi, dan juga dosa menghujat Roh Kudus. Ya, tadinya sudah terima Yesus dan sudah dibaptis, mengecap kebaikan. Ibrani menjelaskan itu kepada kita. Yang sudah mengecap kebaikan, namun berbalik lagi, murtad lagi, menyalibkan Yesus yang kedua kali. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Lalu dosa yang mendukakan Roh Kudus. Nanti dosa mendukakan Roh Kudus seperti apa? Nanti kita jelaskan lebih jauh lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, lalu dosa yang tidak mendatangkan maut, yang namanya marah-marah itu ya tidak mendatangkan maut. Kalau engkau marah, engkau maki orang, engkau benci kepada orang, segeralah selesaikan itu. Alkitab, segeralah bereskan itu sebelum engkau menghadap Tuhan. Selesaikan. Boleh marah. Tuhan sendiri juga bilang, marah tapi jangan marah-marah. Tiap hari marah melulu ya jangan juga. Nah, harus dibereskan. Kalau dosa seperti itu ada pengampunan buat. Oleh karena itu tiap hari, tiap minggu datang terus kepada Tuhan untuk doa, untuk minta ampun untuk hal itu. Lalu yang ketiga, cara dosanya harus dibereskan. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita diberkati Tuhan adalah, yang ketiga adalah Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-6. Dengan perbuatan dasar dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya, Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan kata lain, saudaraku yang sakit, bagaimana supaya kita mendapatkan atau hidup dalam diberkati Tuhan? Caranya adalah harus punya iman kepada Tuhan. Engkaulah yang menjadi kepercayaan segala ujung-ujung bumi. Harus Tuhan itu menjadi andalan kita. Harus Tuhan itu menjadi sandaran sepenuh kita dalam kehidupan kita. Alkitab, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau hidupmu berhasil atau beruntung dan lain sebagainya, andalkan Tuhan terus dalam kehidupan. Amin. Orang salah satu bentuk kepercayaan iman orang itu adalah mengandalkan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Silato Menten, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu selanjutnya, apa tujuan Tuhan membuat kita kaya? Kenapa tujuannya Tuhan itu membuat kita kaya? Itu tujuannya apa? Ya kan? Harus punya tujuan. Jangan sampai hari ini Tuhan membuat kita kaya, lalu kita seperti bangsa Israel. Maka Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, nah ini tujuannya adalah meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham. Dan sumpahnya itu ditepati bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Itu sumpah yang diikrarkan Tuhan sendiri dengan Abraham. Dan kita adalah keturunan Abraham. Maka sumpah itu menjadi bagian kita. Tujuan Tuhan menjadikan kita, membuat kita kaya, karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham dan janji ditepati. Nah, tujuannya adalah supaya harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Jangan lupakan Tuhan. Ada orang yang berdoa, Tuhan berkati saya dengan mobil. Saya ingin supaya dengan mobil ini saya membawa istri dan anak saya ke gereja. Kami pergi ke gereja kayaknya tidak cukup.
dengan naik motor. Kami rindu supaya Tuhan berkati kami dengan mobil. Benar saudara, Tuhan kabulkan. Akhirnya Tuhan berkati dia dengan mobil. Tapi begitu dapat mobil, hari Minggu kita liburan kemana? Yuk kita ke puncak, yuk kita ke pantai ini. Hari Minggu kemana lagi? Jadi saudaraku, tujuannya Tuhan memberkati kita adalah karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan kita adalah keturunannya, kita diberkati Tuhan. Ya, jangan sampai kita melupakan itu. Kalau hari ini kita ada berkat Tuhan, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Amsal pasal ketiga ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Tujuannya supaya kita dengan harta benda yang ada, kita memuliakan Tuhan. Dengan harta benda yang ada, kita memberkati orang lain. Dengan harta benda yang ada, kita membangun gereja. Dengan harta benda yang ada, Tuhan mau supaya kita memuliakan namanya. Dengan kita berbuat demikian, maka kita berkata demikian, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Kita diberkati berlimpah-limpah, terus berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita memuliakan Tuhan dengan harta benda kita. Yang ketiga adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikannya kepada kita dengan segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi tujuan Tuhan memberikan kita kekayaan, membuat kita kaya supaya kita menikmati kekayaan itu. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 19. Setiap orang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi kalau punya uang ya nikmati. Jangan punya uang hanya menyusahkan diri kita. Kalau punya uang seharusnya kita nikmati. Dan kalau kita menikmati, tujuannya ada Tuhan itu pun karunia. Jadi kita diberikan karunia untuk menikmati kekayaan yang ada. Amin. Karunia. Ada orang yang dikasih kekayaan masa sakit-sakitan, itu nggak nikmati. Ada orang yang kasih kekayaan, harta benda berlimpah-limpah, tapi anaknya narkoba, anaknya stres, anaknya depresi dan lain sebagainya. Itu tidak menikmati, dibuat pusing, dibuat bingung juga. Ada orang yang punya harta benda, tapi tidurnya tidak tenang. Alkitab menjelaskan itu. Ada orang yang harta benda yang berlimpah, tapi dia gelisah terus, tidak tentram. Seperti ada teman saya, pernah memberikan kesaksian. Dia bilang, Pak Kem, saya bingung. Saya perhatikan orang-orang yang ada di kolong jembatan. Mereka tidur kok ngorok. Mereka enak tidurnya. Saya rumah ada di Pantai Mutiara. Kasur saya pakai mau tahu harga berapa. Lumayan harga, hampir satu rumah juga ada. Tapi saya nggak bisa tidur. Nah, tidak nikmati. Jadi, untuk itu saudaraku, kita harus menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Amin ya. Nah, itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar tujuan Tuhan adalah supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan itu dengan baik, bukan menyusahkan kita. Ya, dahulu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekayaan seperti apa? Kekayaan seperti apa yang harus kita punya? Harta ya seperti apa? Hartanya apa pakai sekarang ini? Kalau kita udah ada dalam Tuhan Yesus, apakah seperti punya mobil, punya rumah, atau istri, atau apa, atau lain sebagainya? Harta kita seperti apa? Ada satu orang bilang gini, waktu masih pacaran, dibilang kepada istrinya, engkaulah satu-satunya hartaku. Calon istrinya, betul. Engkaulah satu-satunya hartaku, ya benar. Dia nggak salah. Begitu masuk dalam rumah tangga, yang mana rumah kita? Nggak ada. Yang mana mobil kita? Nggak ada. Kamu bilang sama saya, kan saya udah bilang sama kamu, engkaulah satu-satunya hartaku. Ya udah, kamu harta saya, ini kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita belajar seperti ini. Apa harta kita? Nah, harta kita seperti apa? Kekayaan kita itu seperti apa?
2 Korintus pasal 8 ayat 7 memberikan uraian kepada kita. Ada 7 harta kita. Ya, ada 7 harta kekayaan kita. Yang pertama adalah, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan. Untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi harta kita yang pertama adalah kaya dalam segala sesuatu. Benar-benar kita mengalami kekayaan. Nama kaya, dia benar kaya dalam harta benda. Ya, itu adalah kekayaan kita yang Tuhan memang jadikan kita. Karena bapak-bapak rohani kita, Abraham pun kaya. Kejadian pasal 13 ada ayat kedua. Adapun Abraham sangat kaya, ada banyak ternak, perak dan lain sebagainya. Bahkan Ishak Kejadian pasal 26 ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian pasal yang ke-30 ayat 43. Maka sangat bertambah banyak harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba dan lain sebagainya. Bapak-bapak kita yang tadi saya sebutkan ayatnya, Abraham menjadi kaya, Ishak menjadi kaya, dan Yakub pun menjadi kaya. Maka keturunannya pun menjadi kaya. Anak-anaknya, cucunya, dan kita adalah keturunan Abraham. Kita kaya. Kaya benar-benar secara materi, dan benar kita alami itu. Tapi Tuhan pun ingatkan kepada kita, bukan sekedar sampai kepada kaya secara materi, tapi kaya juga dalam iman. Amin. Itu kekayaan kita. Dan lagi dikatakan kaya dalam perkataan. Hendaklah perkataan Kristus berkuasa atas kehidupanmu. Kata-katanya kata-kata yang penuh damai. Jangan kata-katanya dalam kekayaan dalam Tuhan itu adalah kata-katanya maki-makian. Tidak. Kaya dalam perkataan. Tuhan mengaruniakan kepada kita menjadi orang yang pintar berbicara. Wah, hebat kan kaya. Kalau orang yang kaya dalam perkataannya, dia bisa menjual barang yang rusak, bisa dijual dengan harga yang mahal. Kaya dalam perkataan karena dia punya kekayaan itu, ya kan? Mungkin mobil kita rusak, kita pikir saya jual sendiri, nggak bisa. Tapi kalau ada di dia kaya dalam perkataan, dia bisa menjualkan itu. Jadi sales yang hebat, yang andal dan lain sebagainya. Lalu kaya dalam apa? Dalam pengetahuan. Orang pintar, orang punya pengetahuan yang luar biasa. Dengan kekayaan kepintaran itu, ada orang yang kaya sehingga dia bisa menciptakan antivirus. Dia menciptakan media sosial ini, Facebook ini. Dia menciptakan apalagi nih, YouTube ini. Sehingga dia punya pengetahuan untuk menciptakan itu. Lalu yang selanjutnya 5 ada kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Itu adalah kaya, saudara. Alkitab, berilah maka kamu akan diberi. Terlebih banyak berkat memberi daripada tidak memberi. Ada orang bilang, iya pakai bilang terlalu banyak berkat memberi. Salah satu orang adalah yang paling banyak berkat memberi daripada diberi adalah Chris John. Dia harus banyak memberi. Dia nggak mau diberi, tapi dia banyak memberi. Nah, saudara, kalau yang saya kasih dalam sungguh-sungguh untuk membantu. Jangan karena paksa, tapi sungguh-sungguh, serius. Itu adalah kekayaan kita. Lalu kekayaan kita selanjutnya adalah kaya dalam kasihmu kepada kepada kami dalam sini adalah rasul-rasul atau hamba Tuhan, memperhatikan hamba Tuhan. Itu kekayaan kita. Bapak Ibu jangan salah. Bapak Ibu, saya khotbah ini berarti saya sedang membutuh atau tidak, tapi itu adalah kekayaan kita sebagai umat Tuhan yang sudah ada di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, kamu pun harus memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Rasul-rasul itu kekayaan kamu. Itulah harta yang Tuhan percayakan kepada kamu. Pakai itu untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Alkitab berkata, ada kalanya ada orang bilang begini, Tuhan bilang begini, ada orang yang masuk penjara, kelaparan dan lain sebagainya. Lalu Tuhan dalam penghakiman, orang itu protes, kapan saya melihat dia kamu telanjang? Kapan saya melihat dia ada di penjara? Kapan saya melihat dia kedinginan? Tuhan bilang begini, waktu kamu memperhatikan seorang hambaku seperti itu, kamu memperhatikan aku, kaya. Itu saudara, itu ada kekayaan. Lalu kaya dalam pelayanan kasih, punya kemampuan untuk saling berbagi dengan orang lain, masuk dalam pelayanan sebagai orang yang terlibat langsung dalam pelayanan.
di dalam kasih kepada Tuhan. Itu adalah kekayaan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Kita akhiri dengan doa. Bersyukur Bapa, berterima kasih buat hari yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus hidup dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu dan kami semua yang ada, kebenaran firman yang kami terima hari ini, benar-benar Engkau mau menjadikan kami kaya. Tujuan Engkau menjadikan kami kaya adalah karena Engkau telah berfirman kepada Abraham bahwa Engkau akan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan biarlah itu juga kami ada keturunannya, kami diberkati Bapa, supaya kami boleh memuliakan Engkau dengan harta benda yang ada. Dan kekayaan yang kami miliki saat ini adalah kekayaan dalam segala hal. Kekayaan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan kami untuk membantu, dalam kasih kami kepada hamba-hamba Tuhan, dan dalam pelayanan kasih. Oleh karena berdoa, diberkatilah kami yang melakukan ini dalam nama Yesus. Biarlah kekayaan yang melimpah-limpah itu turun atas kehidupan kami. Kami selalu diberkati dalam segala hal. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita, dan mari kita ada beberapa pengumuman. Ya, ibadah kita masih tetap online. Harusnya saya akan follow up ke Hotel 88 untuk tanggal 14. Tanggal 7-nya memang sudah di booking. Tanggal 14 ya belum ada kabar. Kita doakan agar juga ada kabar untuk kita buka tatap muka sebulan sekali. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami. Kami ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan benar-benar Engkau mau, dan dalam kehidupan ini Engkau mau menjadikan kami menjadi kaya. Engkau membuat kami kaya. Hari ini kami sudah belajar tentang kekayaan yang kami harus miliki dalam kehidupan ini, dan tujuan dari kekayaan itu biarlah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami kaya dalam segala hal, kami kaya dalam iman, kami kaya dalam perkataan, kami kaya dalam pengetahuan, kami kaya dalam berbuat kasih, kami kaya dalam memperhatikan hamba Tuhan, dan kami kaya dalam terlibat dalam pelayanan kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk kami terus ada dalam ketujuh kekayaan ini, sehingga kami boleh menemukan cara Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa terus memelihara kami. Biarlah anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati anak-Mu Oma Wesley Tarore Bapak sebagai orang tua yang ada di gereja-Mu, terus kami menopangnya dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapak, dalam usia yang lanjut kami tetap berdoa buat Oma, biar Oma selalu sehat, terpelihara, tubuh, jiwa, dan rohnya selalu sehat selalu Bapak. Berkati anak dan mantunya, baik Ane dan juga Leni, dan juga suami daripada Ane, Pak Abui, dan ketiga anak itu berkati Bapak dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Desi Tuhan berkati, Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi juga Tuhan berkati Bapak. Papa dan Mama daripada Christine dan Hendra juga Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percayakan kehidupan mereka, orang-orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan. Om Hani dan Tante Selviana Tuhan berkati, Bu Helen juga Tuhan berkati, Ibu Damayanti juga Tuhan berkati, Ibu Bong Kem Hyong Tuhan berkati, Ibu Suryati juga Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Anak-Mu Agnes juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka diberkati, dan selalu nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka saat ini ada masalah dalam rumah tangga. Tuhan tolong Bapak nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada masalah dalam keuangan, dalam bisnisnya. Tuhan tolong juga Bapak dalam nama Yesus nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada masalah dalam sakit penyakit, oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Pertolongan terjadi dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Bapak. Anak-Mu Dev yang ada dalam garis depan dan penanganan COVID, Tuhan berkati, Tuhan sertai selalu Bapak dalam nama Yesus. Kami percayakan kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu semua ke dalam tangan Tuhan. Turun anak-Mu Rudy yang Tuhan sudah tolong sehingga boleh kembali ke Jakarta dengan selamat. Kami percaya akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan, selalu menolong dan memberkatinya Bapak. Terima kasih. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi, kami juga berdoa Bapak buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, pemerintahan pusat sampai kepada daerah RT RW yang ada, Tuhan berkati. Bangsa pilihan-Mu juga Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Terima kasih. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan panggilan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan Bapa.
Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini Minggu 31 Oktober 2021 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.